Bentrokan sengit telah terjadi antara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melawan tentara Israel. Qassam dikabarkan telah meledakkan ladang ranjau dan terowongan hingga menyebabkan 4 IDF tewas meledak. Mengutip Al-Arabiya pada 25 Agustus, kabar itu tertulis dalam pernyataan Brigade Al-Qassam pada Sabtu 24 Agustus 2024. Diketahui perlawanan Palestina terlibat bentrokan sengit dengan pasukan musuh yang menembus wilayah Al-Jafari, timur kota Deir al-Balah. Mereka melakukan serangan meledakkan ranjau dan terowongan hingga menyebabkan kematian dan cedera di barisan IDF. Rinciannya, proses pembunuhan IDF berawal dari memikat mereka ke terowongan jebakan. Segera setelah IDF sampai di dalam terowongan, TKP diledakkan seketika hingga menyebabkan mereka tewas meledak. Selain itu, insiden ledakan disengaja di ladang ranjau membuat kerugian kendaraan dan peralatan teknik Israel bertambah. Lembaga pemeringkat internasional melaporkan pada pekan lalu bahwa ekonomi Israel terbukti kacau. Selain itu ada peringatan bahwa serangan balas dendam Iran disebut bisa buat perekonomian Israel semakin boncos. Mengutip Al Jazeera pada 25 Agustus, lembaga itu bernama Fitch Ratings. Fitch berujar bahwa jika perang di Timur Tengah berlanjut, maka bisa meningkatkan resiko sekaligus pendorong penurunan skor kredit Israel. Bahkan kini Fitch Rating telah menurunkan skor kredit Israel dari A+ menjadi A saja. Secara terpisah, Fitch memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran dapat menimbulkan pengeluaran militer tambahan yang signifikan bagi Israel. Artinya, serangan balasan Iran ke Israel yang belum bisa diprediksi kapan terjadi saja bisa membuat perekonomian Israel tambah boncos. Eskalasi Iran demi membalaskan kemartiran Ismail Haniyeh disebut bisa membuat ekonomi Israel semakin terbebani. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bersumpah akan balaskan dendam kemartiran Ismail Haniyeh. Araghchi menegaskan bahwa menghukum Israel adalah hak dari Iran. Mengutip Anadolu Agency pada 25 Agustus, hal itu dikatakan Araghchi saat melakukan panggilan telepon dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Prancis Stéphane Séjourné dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Jumat 23 Agustus lalu. Dalam panggilan telepon, Lammy dan Araghchi membahas terkait perkembangan Gaza saat ini. Awalnya, Lammy mendesak agar Iran berperan dalam meredakan ketegangan. Namun Araghchi menegaskan bahwa hak Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Araghchi mengatakan bahwa Iran tidak akan memaafkan Israel atas pembunuhan Haniyeh. Mengutip Ashraq Al-Awsat, pembunuhan Haniyeh di Teheran adalah pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan terhadap keamanan dan kedaulatan Iran. Sehingga ditegaskan oleh Araghchi bahwa Iran berhak membalas kematian Ismail Haniyeh terhadap entitas Zionis tersebut. Hizbullah dikabarkan telah gempur habis markas militer Israel di Melkiah hingga Metula. Meluncurkan total 15 serangan, bentrokan langsung menimbulkan 7 kematian di pihak pejuang. Mengutip Anadolu Agency pada 25 Agustus, Hizbullah meluncurkan 15 serangan menargetkan 9 lokasi militer Israel. Dalam pernyataannya, Hizbullah dengan senjata sesuai seperti salvo roket telah menyerang lokasi Melkiah Israel sebanyak 2 kali, serta lokasi-lokasi lain milik IDF di Al-Shamaka, Ruwaisat Al-Alam, peralatan mata-mata di Pangkalan Meron, dan Pangkalan Ein Zaitim di Israel. Selain itu, Hizbullah juga terlibat bentrokan langsung dengan tentara Israel hingga menimbulkan kematian. Hizbullah menyatakan bahwa akibat bentrokan langsung itu 7 pejuang mereka tewas. Sehingga sebatas informasi akhir saja, korban tewas baru di pihak Hizbullah membuat total jumlah pejuang yang martir bertambah menjadi 428 orang. Benyamin Netanyahu melontarkan janji kepada Amerika Serikat. Netanyahu dikabarkan telah berjanji akan menarik mundur pasukan IDF dari koridor Philadelphia sejauh 1 kilometer.
Mengutip Kabarni pada 25 Agustus, kabar itu merupakan hasil laporan dari media Israel yaitu Channel 12 Israel pada Sabtu 24 Agustus kemarin. Channel 12 Israel mengutip sumber utama tanpa disebutkan nama, melaporkan perkembangan negosiasi. Sumber utama itu mengatakan bahwa Netanyahu janji kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menarik mundur IDF sejauh 1 km dari poros Philadelphia. Disebutkan dalam laporan Kabarni bahwa wilayah itu mewakili wilayah keamanan strategis yang tunduk pada perjanjian bilateral Mesir-Israel. Serta kendali atas wilayah tersebut diperebutkan oleh 3 pihak kekuatan yaitu Israel, Mesir, dan Gerakan Perlawanan Palestina yaitu Hamas. Hizbullah pada Minggu 25 Agustus 2024 waktu setempat mulai melancarkan serangan balasan. Serangan tahap 1 Hizbullah memakai 320 roket Katyusha bertujuan menghancurkan wilayah Israel. Bahkan akibat serangan Hizbullah itu, Israel menyatakan situasi darurat selama 48 jam ke depan. Mengutip Al Jazeera pada 25 Agustus, kabar soal serangan ratusan Katyusha itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya, di mana Hizbullah mengklaim telah menembakkan lebih dari 320 roket Katyusha ke Israel Minggu 25 Agustus dan lewat sesuai rencana. Serangan itu menargetkan 11 pangkalan dan barak militer Israel, termasuk pangkalan Meron Lagi dan 4 lokasi lain di dataran tinggi Golan. Terkait serangan tersebut, Hizbullah menyebut tahap pertama, serangan balasannya terhadap Israel telah selesai dengan keberhasilan penuh. Hizbullah juga mengatakan serangan itu juga merupakan pembalasan atas tewasnya komandan senior mereka Fuad Shukar pada 30 Juli 2024 di Beirut, Lebanon lalu. Dengan begitu militer Israel bahkan menerapkan situasi darurat selama 48 jam ke depan di negaranya.